Oke, selamat siang. Pada hari ini kita akan membahas topik pada chapter ke-10, yakni terkait environment, environment and development, pembangunan dan lingkungan. Ternyata topik ini tuh tidak hanya dibahas di mata kuliah khusus EFDA doang, tapi juga masuk di dalam general topik mata kuliah ekonomi pembangunan. Karena yang namanya ekonomi pembangunan kan sudah jelas ya, dia itu gabungan antara mikro, makro, dan fenomena-fenomena ekonomi yang memang relevan. Nah, isu-isu apa sih yang terjadi terkait lingkungan itu sendiri? Biasanya kemiskinan dan kurangnya pendidikan ini mendorong pemanfaatan sumber daya lingkungan yang menjadi tidak sustainable. Artinya, masyarakat yang miskin, khususnya di negara berkembang maupun negara miskin, mereka itu cenderung memanfaatkan modal sumber daya alam, yang mana lahannya itu terbatas, sehingga digunakan untuk pertanian secara terus-menerus, kemudian juga adanya pembukaan lahan hutan yang secara ilegal juga mengakibatkan erosi, sehingga produktivitas lahan di khususnya biasanya negara menengah bahkan miskin itu turun. Nah, contohnya nih kalau kalian bedakan antara beras di Indonesia dibandingkan dengan beras dengan Korea Selatan ataupun Jepang tentunya berbeda. Seperti kita ketahui, kalau di Indonesia sendiri itu kan dia lahan itu digunakan untuk memanen padi itu biasanya setahun 2 kali, bahkan ada yang sampai 3 kali. Saya pernah melakukan survei di Musirawas, Sumatera Selatan itu dia mengatakan bahwa lahan di sana bisa sampai produktivitasnya setahun itu 3 kali masa panen. Nah, tapi kan sebenarnya yang namanya tanah itu butuh kayak masa rehat ya, sejenak supaya mengembalikan mineral-mineral yang terkandung di dalamnya itu bisa recovery, bisa kembali lagi seperti itu. Tapi kita nggak ada masa istirahatnya langsung untuk menanam lagi bibit padi, kemudian memanennya sampai setahun 3 kali. Kalau di Korea atau Jepang nggak cukup setahun itu memanen beras hanya sekali, sehingga kualitas berasnya pun berbeda, lebih bagus, lebih pulen, lebih enak dibandingkan punya Indonesia pada umumnya. Nah, pemanasan global, perubahan iklim ini menjadi semua perhatian tidak hanya negara berkembang saja, tapi concern-nya karena eh, negara berkembang itu rata-rata tadi yang saya sampaikan banyak yang kurang aware terhadap lingkungan, yang kurang sadar untuk pemanfaatan hutan secara wise ya. Akhirnya yang terjadi kerusakan lingkungan, kemudian hutan-hutan yang tersisa itu dampaknya menyebabkan pemanasan secara global. Bahkan di Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia itu pun sudah banyak dialih fungsikan lah hanya untuk pemukiman dan sebagainya. Setelah itu kan mengurangi ya apa paparan matahari itu langsung ke tanah sehingga oksigen yang harusnya ada dari pohon-pohon dikeluarkan itu menjadi berkurang. Nah, pembangunan berkelanjutan ini juga berkaitan erat dengan environmental accounting. Sistem produksi yang tidak sustainable berupa kerusakan lahan, kemudian sumber air, dan hutan sebagainya dalam jangka pendek dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam jangka panjang, hal ini justru sebaliknya menyebabkan kerusakan lingkungan, iklim, suhu, curah hujan, dan juga menurunkan produktivitas pertanian itu tadi. Ya, pembangunan yang nggak sustainable cepat memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi tidak untuk jangka panjang. Justru yang terjadi akan terjadi degradasi lingkungan yang semakin meningkat. Nah, apakah modal lingkungan itu bertambah atau berkurang? Kita perlu adanya hitungan yang dikatakan di sini istilahnya environmental accounting. Bagaimana sih formulanya untuk menghitung pembangunan berkelanjutan? Kalau di awal pertemuan setelah UTS kemarin kita sudah mengenal yang namanya inclusive growth, kita di sini bagaimana sih ngitungnya formulanya untuk
pembangunan berkelanjutan ini dengan pendekatan environmental accounting. Nah, Sustainable Net National Product atau disingkat dengan NNI ini dihitung dengan rumus GNI, Gross National Income, minus PM atau depresiasi dari modal aset perusahaan maupun manufaktur dikurangi dengan DN, depresiasi modal lingkungan. Yang namanya modal itu tidak terbatas pada aset fisik saja, aset benda aja, tapi juga ada modal SDM, kemudian modal lingkungan juga, resources. Nah, atau di sini dikoreksi dengan menambahkan adanya biaya restorasi kualitas lingkungan yang kita simbolkan dengan R, dan juga biaya mencegah kerusakan lingkungan kita simbolkan dengan A. Jadi yang namanya net national product atau di sini sustainable national income itu menghitungnya GNI minus DM minus DN minus R dan minus A. Biaya-biaya untuk merestorasi kualitas lingkungan maupun mitigasi ya, biaya untuk mencegah kerusakan lingkungan dimasukkan juga. Nah, secara definisi pembangunan berkelanjutan itu sendiri kita dapat maknai sebagai memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi yang mendatang. Jadi, kalau kita ingin negara Indonesia itu masih memiliki pertumbuhan yang baik, kemudian kesejahteraan terus terjaga, kemudian masyarakatnya juga bisa menikmati sampai cucu kita nanti, maka diperlukan adanya sustainable growth, yang mana kita perlu bijaksana dalam mengelola sumber daya alam yang umumnya dimanfaatkan oleh negara berkembang, supaya nanti generasi mendatang juga masih bisa menikmatinya. Nah, menghabiskan stok modal ini tidak konsisten dengan gagasan keberlanjutan. Jadi, yang namanya stok modal itu yang nggak harus dihabiskan pada saat itu juga dengan tujuan supaya pertumbuhannya itu cepat, bukan seperti itu konsepnya. Ada proporsi-proporsi tertentu yang memang tidak sepenuhnya langsung dihabiskan pada periode itu juga. Modal lingkungan sampai batas tertentu juga bersifat saling substitusi dan juga selanjutnya bersifat saling melengkapi. Negara berkembang ini banyak sekali mengandalkan modal lingkungan dibandingkan modal lainnya, khususnya SDM ya. Kalau negara maju tentunya mereka dengan SDA yang terbatas, akhirnya mereka mau tak mau SDM-nya yang ditekankan. Misalkan di Singapura yaitu ya, negaranya yang kecil sekali dengan sumber daya alam yang sangat-sangat terbatas, sehingga mau tak mau yang ditekankan adalah di sektor jasa. Bagaimana sektor jasa ini bagus? Ya tentu SDM-nya yang bagus pula, gitu kan. Terus populasi, sumber daya dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk ini meningkatkan kebutuhan lahan, kayu, air dan sebagainya. Masalah sanitasi, air bersih. Nah, populasi ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah, karena tadi ya kebutuhannya semakin meningkat. Masyarakat miskin tradisional yang mana mereka itu mungkin kalau di desa-desa masih menggunakan lahan kayu, bahan dari kayu untuk memasak seperti itu ya. Kemudian sanitasinya juga masih sangat terbatas, khususnya di perkotaan. Nah, di sini pertumbuhan dan lingkungan itu dikenalkan hipotesis dari Kuznets, kurva U terbalik atau environmental Kuznets curve. Ini menjelaskan bahwa di awal pertumbuhan ekonomi, kerusakan lingkungan itu ikut naik hingga sampai mencapai titik puncak atau turning point. Setelah melewati turning point itu, maka kemudian kerusakan lingkungan itu akan menurun dengan seiring peningkatan income yang semakin tinggi. Masyarakat dengan income yang tinggi ini tentunya memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Inilah proses terjadinya perubahan struktur di semua negara ya. Awalnya negara yang miskin, berkembang, kemudian menuju negara yang maju. Negara yang berkembang, mereka masih kurang aware terhadap lingkungan, sehingga
kerusakan lingkungannya juga tinggi. Namun ketika negara tersebut sudah stabil, pertumbuhan ekonominya sudah bagus, maka masyarakatnya pun juga aware kayak gitu ya, untuk menjaga lingkungan. Diperlukan di sini adanya perbaikan metode bagaimana sih pengolahan lahan yang sustainable. Terus juga perlunya adanya melibatkan perempuan itu tadi ya, kalau umumnya tadi warga yang mencari kayu di hutan itu biasanya perempuan, ini juga dikasih pengertian, diberikan ilmu sosialisasi bahwa itu perbuatan yang salah secara legal hukum. Kemudian terkait sanitasi dan polusi udara, tentunya ketika degradasi lingkungan semakin meningkat, kesehatan masyarakat maupun produktivitasnya juga akan mempengaruhi, akan turun. Dan akibat lainnya adalah marginal environmental cost juga meningkat tiap tahun. Biaya tambahan untuk tadi ya merecovery ataupun memitigasi lingkungan itu terus meningkat tiap tahun. Nah, di sini ada kontradiksi, pro dan kontra. Sebenarnya masyarakat miskin itu sebagai korban atau pelaku sih. Nah, di sini ada dua peran sekaligus. Ada pihak yang mengatakan bahwa orang miskin itu dari sisi korban. Dari sisi korban ini dampaknya mengatakan bahwa masyarakat miskin itu cenderung tinggal di lingkungan yang tercemar atau rusak. Karena daerah yang tercemar itu biasanya jauh-jauh lebih murah. Mereka yang tinggal di Jakarta umumnya kan tinggal di bantaran sungai atau daerah yang kumuh ya, slum area, itu biasanya ditinggali oleh masyarakat miskin. Padahal area tersebut sangat tidak kondusif untuk ditinggali dari segi kesehatan dan sebagainya. Kemudian secara politik pengaruhnya juga kecil masyarakat miskin itu, sehingga untuk mengurangi polusi di tempat tinggal mereka. Kemudian di lingkungan yang kurang baik, ini menyebabkan pula produktivitasnya makin rendah dan tidak adanya peluang dari kemiskinan atau orang miskin itu akan selalu terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Nah, ada pandangan juga yang mengatakan bahwa orang miskin ini juga sebagai pelaku loh yang menyebabkan kerusakan lingkungan juga. Umumnya orang yang miskin ini memiliki tingkat fertilitas yang tinggi, umumnya hidup dalam kemiskinan. Orang yang kurang ini biasanya kan memiliki keluarga yang besar, punya anak yang banyak karena ya tadi pendidikannya kurang, tapi semakin seiring bertambahnya populasi dikatakan tadi juga sebagai penyumbang dalam degradasi lingkungan. Nah, land tenure yang tidak aman, penggunaan lahan umum ataupun lahan negara. Jadi banyak ya orang yang nggak mampu, orang miskin ini tinggal di lahan-lahan yang ilegal, lahan yang tidak haknya dia, tapi dia pakai untuk tempat tinggal, untuk pemukiman semi permanen, bahkan sudah dibangun untuk seperti permanen ya, di semen-semen sampai batu membentuk kayak bangunan tempat tinggal, padahal itu kan dia tidak punya hak di situ. Hutan sebagai tempat tinggal dan juga mencari sumber kehidupan. Mereka umumnya kalau di kawasan pedesaan ya lebih banyak tempat tinggal di area pedesaan, di hutan, dan itu sekaligus sebagai sumber kehidupan mereka. Yang mana tadi sering banyaknya mungkin illegal logging, kemudian sering terjadi kebakaran hutan dan sebagainya. Ini pandangan yang pro dan kontra terkait mereka sebagai korban ataupun pelaku ya. Kemudian dari sisi lingkungan dan ekonomi global, sumbangan negara maju ini ternyata dia itu penyumbang emisi yang relatif tinggi. Namun pertumbuhan penduduknya di negara berkembanglah yang memiliki kondisi pertumbuhan penduduknya paling cepat ya. Di sini Cina faktanya datanya adalah dia menyumbang emisi terbesar di dunia ya. Amerika juga, Korea Selatan juga. Saya ada datanya, nanti saya tunjukkan. Jadi kebanyakan yang menyumbang emisi terbesar itu justru negara-negara maju. Namun faktanya ketika adanya Paris Agreement, perjanjian Paris yang mana di situ ada sekitar 115-an ya negara di dunia itu menandatangani fakta untuk bersepakat menurunkan gas emisi dan menurunkan suhu bumi, tapi faktanya
banyak negara yang maju ini dia tidak menepatinya karena memang di fakta itu ada ketentuan bahwa negara maju itu memberikan aid bantuan kepada negara berkembang maupun miskin sekitar berapa dolar itu ada ketentuannya untuk saling membantu memulihkan lingkungan, memulihkan suhu di bumi ini. Namun faktanya mereka tidak mengikuti perjanjian tersebut. Nah, teknologi untuk mengurangi emisi pun ini cenderung mahal dan belum banyak diadopsi di negara berkembang. Bantuan negara maju yang semula untuk pendidikan dan lain-lain diarahkan juga untuk mempertahankan kualitas lingkungan, biodiversity, hutan, dan sebagainya. Perubahan iklim global lebih cepat dari yang diperkirakan. Nah, kalian kan rasakan sendiri ya beberapa minggu terakhir ini pun bahkan panas di bumi ini, suhu di bumi ini tuh nggak panasnya itu nggak sewajarnya, istilahnya kayak ada awan panas atau apa yang tidak sewajarnya. Nah, beda dengan 10 tahun atau 20 tahun sebelumnya. Mungkin dulu saya 10 tahun, tahun 2010 di Semarang ya panas, tapi mungkin nggak sepanas ini banget. Kalau dulu tinggal di Tembalang, panas sih, cuman nggak sepanas seperti yang saya alami di 2023, berarti 13 ya, berarti 13 tahun saat itu sekarang. Kemudian di sini faktanya bahwa negara miskin ini umumnya kan tergantung pada ESDA ya, di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan sektor pertanian, peternakan, dan sebagainya. Akses untuk memanfaatkan SDA ini seringkali tidak adil. Kurangnya pengendalian dalam pemanfaatan SDA bersama yang mana ini menjadi common good. Kemudian tanah milik umum di pedesaan ini disertifikasi menjadi milik individu, padahal kan itu bukan hak milik mereka. Pemerintah mengutamakan perusahaan ini memiliki HPH, nelayan besar, dan pertambangan tanpa memperhatikan masyarakat lokal dan sebagainya. Pemerintah juga perlu menetapkan lahan lindung, namun kasus korupsi yang terkait pemanfaatan hutan legal itu masih banyak terjadi dan tentunya tidak ada insentif untuk ikut perlindungan. Maka solusinya di sini diperlukan adanya poor governance berupa pemberdayaan masyarakat miskin. Kerusakan lingkungan oleh kegiatan domestik. Di negara berkembang, 60% petaninya tadi yang mengolah lahan marginal, lahannya tidak produktif, meningkat menjadi hanya 270.000 kilometer persegi per tahunnya. Masih banyaknya terjadinya illegal logging, overfishing, dan juga pertambangan. Masalah lingkungan juga mempunyai konsekuensi baik bagi kesehatan maupun produktivitas. Satu, yakni kehilangan produktivitas pertanian tadi. Setara kalau kita monetasikan sekitar 0,5 sampai 1,5% GNI dunia. Kedua adalah prevalensi kondisi tidak sehat akibat kurang air bersih dan sanitasi. Ini salah satu efek dari adanya degradasi lingkungan itu tadi. Yang ketiga adalah polusi dari pembakaran kayu di dapur berdampak kalau kita hitung sekitar 400 sampai 700 juta anak atau wanita. Yang keempat, polutan udara berupa pabrik, kemacetan ini dirasakan oleh hampir 1,3 miliar orang. Jadi kalau kita memproksikan ya kira-kira berapa sih kerusakan yang disebabkan adanya masalah-masalah lingkungan, kita nominalkan di sini baik dalam bentuk persentase, nominal, rupiah, dolar, populasi, dan sebagainya. Jadi terlihat jelas berapa sih dampak yang dirasakan. Nah, ini masalah lingkungan pun banyak dialami ya di kawasan semua benua, baik di Afrika, Amerika Latin, bahkan di Asia kita ya, Asia Pasifik, ASEAN, dan semua kawasan benua. Di Afrika pun di sini hal yang sama, adanya desertifikasi, masyarakat sana masih menggunakan kayu bakar, tanamannya jadi habis, lahannya menjadi terbuka,
dan erosi tanah itu jadi tidak subur, tanaman sulit untuk tumbuh dan menjadi desert atau padang ya, padang pasir di sana. Biaya oportunitas wanita di sana juga rendah. Petani perempuan itu kerjanya lebih banyak dibandingkan petani laki-laki di sana. Nah, pedesaan kalau di Amerika Latin, untuk mengurangi kepadatan kota, pemerintahnya membuat program yang namanya resettlement dengan membuka hutan. Ini ya nggak baik juga kan memindahkan, karena padat ya, misalkan di Jakarta padat, dibukalah pemukiman baru di kawasan Kalimantan, yang mungkin kawasan untuk paru-paru dunia. Nah, yang kedua di sana membuka hutan untuk juga shifting cultivation, menambah perambahan hutan ya, karena lahannya terbatas, pemukiman makin banyak, akhirnya kan mereka tidak punya lahan ya untuk perkebunan, untuk pertanian, akhirnya mereka membuka hutan untuk shifting cultivation. Inilah hal-hal yang mirip sama juga ya, baik di benua yang maju maupun benua yang masih berkembang, itu hal yang sama. Nah, ini menurut laporan World Bank maupun dari IPCC memberikan gambaran jelas bahwa terjadinya pemanasan global akibat gas rumah kaca pada 11 indikator yang diteliti. Dampaknya pemanasan global terparah pada kelompok paling miskin. Jadi di penelitiannya World Bank, di laporan World Bank ini dia menyampaikan bahwa penyebab pemanasan global itu menurut kelompok masyarakat, dari mungkin kelompok miskin, menengah sampai yang kaya. Di sini ternyata di penelitiannya dilaporkan bahwa kelompok miskinlah yang menyumbang dampak pemanasan global paling parah. Kemudian yang kedua, hasil laporannya adalah pertanian ini hancur, khususnya di daerah tropis maupun subtropis. Makin banyak konflik terkait sumber daya alam dan dampak pada kesehatan tentunya. Nah, kalau kita lihat data di sini, yang atas itu suhu temperatur bumi tahun 1880 sampai terakhir 2020, sementara yang bawah itu income per kapita per region. Jadi di sini seiring dengan peningkatan income per kapita per region ini, juga diiringi pula kenaikan temperatur suhu di dunia. Terakhir di 2020 ini suhunya sekitar 1 derajat Celcius. Nah, bahkan sekarang mungkin yang paling update hampir mendekati ini ya, kali 1,5, hampir menuju ke 2 derajat. Suhu bumi, suhu dunia secara overall, bukan suhu seperti di lingkungan ini ya. Misalkan 32 derajat, bukan itu maksudnya. Ini suhu temperatur untuk bumi. Jadi di perjanjian Paris Agreement itu adanya kesepakatan untuk menurunkan temperatur bumi di bawah 1 derajat Celcius. Dampak perubahan iklim bagi negara berkembang ini sangat signifikan sekali, mulai dari musim kering yang makin panjang, kemudian makin sering terjadinya hujan badai, erosi, gelombang panas ya, saat ini gelombang udara panas yang makin sering dan berlangsung lama. Musim kemarau sehingga debit air dan cadangan air makin kecil. Produksi pangan pun turun karena gagal panen ya, kondisi yang kekeringan, kemudian kalau hujan banjir, nah itu kan merusak produk-produk pertanian kita, khususnya beras dan sebagainya. Iklim mendukung untuk penyebaran hama dan penyakit. Air tanah menjadi berkurang dan tentunya tercemar, berkurangnya air di danau, perikanan tambak, mangrove, dan karang laut, banjir di rob yang makin sering ya, akhirnya karena Jakarta sering itu ya, karena tinggi daratan kan lebih rendah dibandingkan tinggi permukaan air di kawasan Jakarta, akhirnya ibu kota kita pindah. Kemudian hilangnya spesies penting seperti mungkin binatang penyerbup, organisme tanah dan sebagainya, dan adanya sering terjadi kebakaran hutan yang meningkat. Bisa karena sengaja oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, bisa juga karena ini ya, gelombang panas yang terlalu tinggi, overheat. Jadi terlalu gelombang udara yang terlalu panas, jadi daun-daun di hutan yang kering itu
secara nggak langsung akan terbakar, menyebabkan kebakaran hutan. Nah, perubahan pola curah hujan juga terjadi. Di Jawa ini paling panjang musim hujannya itu panjang musim hujan di Jawa ini juga makin berkurang. Kemudian di sini kita bisa lihat dulunya yang warna hijau di sini durasi ya. Ketika terjadinya hujan rainfall di sini ya, di tertinggi puncaknya di Desember, mungkin kisaran curah hujannya di sekitar sini aja. Kemudian prediksi ke depan, yang warna orange itu yang sekarang terjadi itu lebih tinggi curah hujan. Kalau lagi hujan durasinya itu durasi maupun debitnya itu lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan yang merah ini prediksi ke depan menurut jurnalnya Naylor et al. Tahun 2007. Jadi diprediksikan ke depan itu curah hujan itu makin tinggi, intensitasnya makin tinggi. Jadi akibatnya ketika curah hujan itu makin tinggi, debitnya makin banyak, sehingga banjir itu di mana-mana. Erosi, tanah longsor banyak terjadi, maka degradasi lingkungan pun semakin parah di dunia. Masalah utama ini disebabkan oleh negara-negara maju ya, karena pertumbuhan industrinya yang cepat, terutama di Asia. Kemudian yang kedua, adanya deforestasi yang umumnya banyak terjadi di negara berkembang. Di sini terlihat ya jelas before dan after pada saat COVID ya, udara ini lebih jernih ketika ini itu masa COVID lah, bukan after ya, bukan after pandemi, tapi masa-masa COVID. Udara ini jauh lebih jernih kalau dilihat menggunakan teknologi khusus ya, ini terlihat lebih jernih dibandingkan sebelum terjadinya COVID, yang mana di sini banyak perusahaan-perusahaan ataupun industri yang bekerja, sehingga di sini polusinya itu tinggi sekali, dan kalau dilihat menggunakan teknologi ini terlihat berwarna orange jelas sekali. Strateginya apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama dengan tax karbon, pajak karbon, carbon tax. Kemudian melindungi gas-gas rumah kaca dengan menggunakan kebijakan carbon market, kemudian memberikan subsidi untuk mendorong kemajuan teknologi. Jadi memberikan insentif ya bagi perusahaan yang bisa untuk menurunkan emisinya, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan subsidi ataupun keringanan pajak yang bisa untuk mendorong kemajuan teknologi yang ramah lingkungan. Perlu adanya adaptasi ya, baik yang direncanakan maupun autonomous adaptation. Artinya masyarakat itu perlu beradaptasi, perlu berubah pola perilakunya supaya lebih memanfaatkan teknologi, memanfaatkan lingkungan secara lebih wise, bijaksana, supaya degradasi lingkungan itu tidak makin parah. Nah, yang terjadi itu kan kalau tadi negara berkembang, dia lebih banyak menggunakan common goods, dalam hal ini misalkan tadi yang memanfaatkan hutan, itu kan nggak jelas pemiliknya siapa. Sehingga terjadi yang namanya eksternalitas. Dia nggak jelas, kepemilikannya nggak jelas. Sehingga masalahnya di situ perlu adanya penetapan legal hukum yang tepat supaya itu masyarakat juga tidak sewenang-wenang untuk memanfaatkan common goods itu tadi. Nah, di sini ada yang namanya status efisiensi. Ada kurva di sini ketika demand and supply, di sini dalam hal ini adalah supply-nya ditunjukkan oleh kurva MC, marginal cost. Di sini equilibrium-nya ada di titik B. Maka kalau di dalam mikro kita mempelajari keuntungan maksimum itu terjadi ketika MC sama dengan MR, berarti ada di sini. MC sama dengan MR sama dengan P. Di sini titik B. Maka keseimbangan di titik I, bintang, dan P bintang yang menunjukkan kesejahteraan yang diperoleh baik produsen maupun konsumen.
Yang atas ini adalah untuk surplus konsumen, yang bawah segitiga yang bawah ini adalah surplus untuk produsen. Nah, ini contoh jika barang itu tidak terbatas ya. Teorinya artinya ketika barang itu jumlahnya melimpah, nggak terbatas, maka harga barang tersebut itu elastis sempurna di titik P. Berapapun yang Anda konsum, mau di angka 50, 75, 100, atau sampai pol ya, karena jumlahnya nggak terbatas lagi, maka harganya itu elastis sempurna di titik P. Jika barang dijual semua di titik di quantity 75 ini, maka harganya P. Namun jika yang dijual hanya 50, maka harganya ada di PS, lebih tinggi ya. Sehingga di sini adanya terjadi scarcity trend, sumber daya yang diperoleh itu menjadi langka senilai AB PPS karena harganya lebih tinggi. Ya, dia jual dengan harga yang lebih tinggi sehingga di sini terjadinya scarcity trend. Konsumen mengkonsumsi pada level di mana price and value, marginal net benefit antar periodenya nilainya sama sehingga tercapai yang namanya efisiensi alokasi. Ini ya karakteristik jenis barang bisa kalian baca ya di mata kuliah ekonomi publik. Barang itu terdiri dari private good, common good, kemudian juga public good, dan di sini ada juga club good yang klasifikasinya berdasarkan exclusion dan rivalry. Nah, di sini ada case yang mana ada sebuah lahan yang umum yang dimiliki umum. Jika lahan itu bersifat umum, maka cenderung tidak efisien seperti hutan tadi ya, nggak jelas masyarakat itu banyak memanfaatkan sehingga lahan itu menjadi nggak efisien. Semua orang punya hak untuk menggarap lahan di titik lahan yang kita simbolkan dengan L. Makin banyak L atau lahan tersebut, average product labor ini akan turun, APL-nya itu akan turun. Jumlah tenaga kerja untuk menggarap di lahan LC yakni sama dengan APL sama dengan W kecil di sini. Jadi yang kanan, garis yang kanan itu menunjukkan lahan yang bersifat milik umum, yang mana dia lebih lebar dengan jumlah lahan yang bisa dimanfaatkan itu lebih luas. Kemudian average productivity of labor-nya itu upah atau gajinya itu senilai W yang kecil ini ya. Upahnya lebih rendah. Dan di sini tidak ada yang terjadinya scarcity trend. Beda halnya yang kurva yang bawah, garis bawah ini. Ini lahan yang milik pribadi, yang jauh lebih efisien. Tenaga kerja yang digunakan adalah pada MPL sama dengan MC, MPL sama dengan MC sama dengan upah W, yakni di L bintang sini. Tenaga kerja yang dia gunakan sebanyak ini, upahnya juga di titik W. Average produknya ada di AP bintang. Sehingga mendapatkan scarcity rent senilai CD W AP bintang. Ini terjadi ada scarcity rent. Namun di sini lebih efisien dibandingkan lahan itu bersifat umum. Common property ini yang atas ya, istilahnya lahan tadi itu bersifat milik umum. Ini memberikan benefit bagi petani karena bisa digarap secara lebih luas. Namun dari sisi lainnya itu akan menyebabkan lahan itu nggak efisien dan menyebabkan eksternalitas negatif lainnya. Nah, inilah yang terjadi yang namanya tragedy of the commons. User itu tidak memperhitungkan eksternalitas. Jika seseorang mengambil sumber daya lebih banyak, maka orang lain perolehannya akan berkurang. Maka agar perolehan itu tidak berkurang, masyarakatnya perlu menerapkan aturan adat, hukum adat atau local wisdom. Jadi di sini contoh ada ikan di danau. Siapapun kan boleh mengambil ya, nggak ada aturan, nggak ada larangan. Kamu dilarang menangkap ikan sekian kilo.
sekian ton seperti itu ya. Kalau menangkap ikan sampai ton-tonan seperti itu. Jadi apapun yang ada di alam, di laut, di danau itu kan kita nggak bisa mencegah ya, kecuali bahkan ya kalau di Indonesia ada ZEE, zona ekonomi eksklusif, artinya kalau nelayan Indonesia ya sampai batasnya situ. Kalau nelayan asing nggak boleh ngambil ikannya di kawasan ZEE kita Indonesia. Namun kan kita nggak ada batasan berapa banyak sih yang harus yang diizinkan untuk mengambil ikan itu berapa kilo, berapa ton. Asalkan alat yang digunakan itu ramah lingkungan ya, nggak merusak terumbu karang menggunakan pukat harimau dan sebagainya. Maka disinilah terjadinya tragedy of the commons. Nah, setiap orang akan mengambil sebanyak-banyaknya kapanpun ikan itu sudah sempat belum untuk berkembang biak atau belum, yang kecil pun mungkin sampai diambil yang masih kecil-kecil. Sehingga sampai ikan pun tidak tersisa, semua orang kehilangan sumber pendapatannya dari ikan. Tragedi ini akhirnya dirasakan oleh semua orang. Di sini, di Maluku, ada namanya adat sasi, yang mengatur kapan boleh panen ikan, dan mengukur mengukur ukuran besarnya. Ikan diberikan kesempatan untuk beranak hingga tumbuh, sehingga sumber daya perikanan lautan itu sustainable. Ada juga tembawang di Kalimantan Barat, mungkin ada yang dari Kalimantan juga mengenal. Aku nggak tahu ya ini tembawang itu apa, mungkin teman-teman ada yang dari Kalimantan nanti bisa menjelaskan. Adat subak di Bali ya, adat untuk penanaman pertanian kayaknya subak itu di Bali. Nah ini perlunya hukum adat yang perlu diperkuat ya. Hukum adat ini, local wisdom ini perlu selalu ada, survive, nggak boleh dihilangkan, karena ini kalau hilang maka yang terjadi adanya tadi tragedy of the commons. Perlunya di Elinor Ostrom ini juga perlunya menjelaskan membatasi bagaimana biar nggak terjadi common property tragedy of commons tadi. Di sini perlu ada batasan sistem sumber daya yang jelas, siapa yang boleh menggunakan. Kemudian proporsional ekuivalen antara benefit dan cost. Gimana sih memanfaatkan sumber daya alam itu? Apakah banyak benefitnya? Apa justru cost-nya? Itu perlu diperhitungkan. Aturan yang dibuat berdasarkan collective choice. Kemudian adanya monitoring, audit. Kemudian adanya perlunya sanksi ya. Ketika terjadi pelanggaran yang tegas itu diberikan sanksi. Mekanisme konflik resolution antar user, kemudian pengelolaan adat itu tadi, paham dan hak-hak user tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, sumber daya level nasional, pengelolaannya dengan sistem layer. Ini juga salah satu langkah untuk supaya tidak terjadi tragedy of commons tadi. Barang publik ini tadi yang bisa kita definisikan bahwa barang yang menguntungkan untuk semua orang. Seseorang yang menikmati barang tersebut tidak akan mengurangi kenikmatan orang lain dalam menikmati barang yang sama. Contohnya di sini ada hutan lindung ya, dia masuk kategori public goods karena dia menyimpan air, penghasil oksigen dan sebagainya. Namun juga ada yang namanya public goods. Public goods adalah segala sesuatu yang justru sebaliknya menurunkan kesejahteraan orang lain, menyebabkan polusi udara, gas rumah kaca dan sebagainya. Pembukaan hutan menyebabkan erosi, banjir, sehingga menyebabkan masuk kategori public goods. Kerusakan lingkungan, regional, dan terjadinya masalah free rider. Internalisasi eksternalitas itu tentu tidak mudah. Adanya keterbatasan public goods framework ya, mekanisme harga ya. Karena tadi barangnya bersifat common, umum, harga itu bersifat flat ya, tadi inelastis, harganya tetap di titik P tadi, sehingga ya orang akan menguras sumber daya yang di situ gitu loh, sebanyak-banyaknya. Nah, di sini ada dua kurva, bedanya antara barang publik sama barang private itu apa? Kalau yang private good ya, barang yang private itu penjumlahannya horizontal karena satu barang hanya bisa dinikmati oleh satu orang aja. Jadi di sini bentuk kurvanya itu penjumlahan antara A plus B, jadi kurvanya bergeser mengikuti di garis horizontal saja. Yang kiri itu untuk public goods, penjumlahan vertikal karena barang yang sama tapi dinikmati oleh banyak orang.
Di sini ada juga diskriminasi harga. Jika satu harga PM hanya konsumen B yang bersedia membayar, jika harga PM di sini ya, jika satu harga PM hanya konsumen B yang bersedia membayar sejumlah QI B ini. Pada QI B, A itu tidak bersedia membayar, maka A ini dikatakan sebagai free rider-nya. Nah, nanti ya kita ulik lagi ini penjelasannya. Nah, ini masalah-masalah lingkungan itu tadi berdampak juga di pertumbuhan perkotaan. Masalah lingkungan menyebabkan kawasan kumuh, masyarakat miskin, adanya ancaman kesehatan akibat polusi, kondisi lingkungan yang tidak sehat. Industrialisasi dan polusi udara ini juga berlakunya tadi ya, jadi hipotesis EKC, kemudian perlu adanya pajak polusi, kemudian kemampuan absorpsi lingkungan, dampak serius polusi. Ini beberapa hal yang perlu kita cermati. Masalah kemacetan, air bersih, dan sanitasi ini juga menjadi kendala persoalan problem di perkotaan. Nah, eksternalitas polusi ini tadi kan contohnya tadi ya, misalkan kalian tinggal di pemukiman yang dekat dengan pabrik, itu kan bau sekali, mengeluarkan polusi udara maupun polusi limbah cair juga, yang mana ini kalian kalau terus terpapar dengan polutan-polutan itu akan menyebabkan penyakit ya ISPA dan sebagainya. Nah, kalian ketika udah parah tentunya ini kan akan berobat ke rumah sakit ataupun instansi kesehatan gitu ya. Nah, inilah yang dimasuk dalam social cost. Social cost itu biaya sosial, biaya yang diperlukan untuk pengeluaran-pengeluaran untuk biaya berobat itu tadi. Nah, di sini contohnya emisi gas kendaraan bermotor. Tiap liter pertalite ini menghasilkan karbon dioksida ataupun karbon monoksida dihirup masyarakat sehingga masyarakatnya sakit ISPA. Biaya pengobatan itu misal katakanlah senilai $2. Nah, inilah $2 ini yang dikatakan sebagai social cost. Supply di sini sama dengan F sama dengan MC, marginal cost atau private di sini ya, tanpa pajak. Harga keseimbangan ada di MP, ada di sini. Ada di sini ya, harga keseimbangan ada di PM, kemudian konsumsinya ada di QM. Nah, jika adanya social cost dihitung, diinternalisasi sebagai biaya pertalite dalam bentuk pajak, maka supply-nya menjadi MCS yang atas. Dia akan bergeser ke atas, menuju ke keseimbangan baru di titik P bintang dan I bintang. Penerimaan pajak untuk biaya obat masyarakat, penerimaan $2 ini sebagai penerimaan pajak ya. Jadi kalian beli pertalite itu udah ada biaya include pajaknya, katakanlah PPN-nya itu $2, yang mana $2 ini akan diinternalisasi, dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk subsidi kesehatan. Jadi pajak ini adalah social cost untuk mengurangi konsumsi pertalite. Ini kompensasinya ya, kompensasinya social cost ini diberikan dalam bentuk pemerintah berupa subsidi kesehatan. Hilangnya hutan tropis berkontribusi pada terjadinya global warming, hilangnya biodiversity, hilangnya mata pencarian masyarakat miskin yang bergantung pada hutan. Banyak limbah dari proses pembukaan hutan, kelestarian lingkungan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia ini dipertanyakan juga. Sustainable management hutan tropis menjadi
prioritas pemberian bantuan grant untuk pengembangan biodiversity dan mendukung hutan lindung sebagai mitigasi perubahan iklim. Ini adalah langkah-langkah pemerintah, beberapa langkah pemerintah untuk merecovery terjadinya kerusakan hutan tadi. Apa sih yang bisa dilakukan khususnya untuk negara berkembang? Tentunya adalah menetapkan harga sumber daya secara tepat. Jangan terlalu murah ya, jangan terlalu murah atau mahal banget juga enggak. Jadi tentukan harga yang tepat supaya orang itu tidak mengambil sumber daya itu juga berlebihan. Ada mekanismenya, ada aturannya, melibatkan komunitas tadi, terutama masyarakat adat, karena hukum adat itu penting banget ya. Memperjelas hak milik dan penguasaan sumber dayanya, menyediakan ekonomi alternatif untuk kelompok miskin. Jadi masyarakat miskin karena tadi ketergantungan dengan SDA, ya berikan mereka bantuan berupa peningkatan SDM-nya, berikan pendidikan gratis, berikan kesehatan gratis, berikan pemukiman yang layak, sehingga mereka itu nggak terpikirkan untuk menggunakan SDA itu yang istilahnya free ya, gratis, dan berikan pula kesempatan untuk bekerja. Meningkatkan status ekonomi khususnya perempuan, investasi pada bidang yang menguntungkan, kemudian kebijakan pengurangan emisi, dan juga proaktif melakukan upaya adaptasi perubahan iklim. Kalau di Indonesia untuk kebijakan carbon tax ini kemarin ya di Juni-Juli itu harus Juni-Juli tahun lalu 2022 harusnya udah terimplementasi. Apakah sudah atau belum, ini undang-undangnya sih masih terus berjalan. Coba nanti kita pantau apakah sudah efektif atau belum dengan kebijakan adanya carbon tax tersebut. Bagaimana negara maju ini membantu negara berkembang? Dengan cara memberikan kebijakan di perdagangannya, dengan memberikan hambatan ataupun subsidi, penghapusan utang dan pinjaman untuk memperbaiki lingkungan juga. Uang pinjaman diberikan obligasi kupon yang dihasilkan untuk perbaikan lingkungan, dan development assistance, pendampingan untuk pembangunan. Jadi mereka tuh bisa loh memberikan penghapusan hutang dengan konsekuensi negara yang dikasih utang itu, kamu harus ini ya, perbaiki lingkunganmu. Udah, aku hapuskan hutangmu dengan jaminan kamu juga aware terhadap lingkungan berupa pembangunan untuk memperbaiki lingkungan yang menjadi lebih baik. Apa yang bisa dikerjakan negara maju terhadap lingkungan global? Tentunya mengendalikan emisi, termasuk gas rumah kaca, karena dia sebagai penyumbang atau emitter terbesar untuk gas rumah kaca negara maju itu. Yang kedua adalah R&D di bidang teknologi yang ramah lingkungan dan tentunya pengendalian polusi. Ketiga adalah transfer teknologi, ya di sini perlunya ada transfer knowledge ke negara berkembang, restricting produk yang diproduksi secara unsustainable. Jadi dibatasi produk-produk yang tidak menyebabkan sustainability, maka itu perlu dibatasi. Oke, gitu aja. Ini konsep bisa dibaca sendiri atau cari ya, apa sih definisi dari absorptive capacity atau biodiversity, hal-hal seperti ini kita kalian cek ya di kamus-kamus KBBI ataupun kamus internasional tuh ada. Oke.